Hai semuanya, kami dari kelompok Satu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tim base project kami yang berjudul Analisis Investasi dalam Mempengaruhi Pengurangan Kemiskinan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari analisis investasi dalam mempengaruhi pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan masih merupakan masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks pembangunan daerah, Indonesia juga menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan. Meskipun Indonesia tersendiri memiliki banyak potensi sumber daya alam, tetapi masih ada masalah kemiskinan yang dihadapi. Selama bertahun-tahun, investasi dari sektor publik maupun swasta telah dianggap sebagai salah satu cara penting untuk memerangi kemiskinan. Pola investasi yang tepat sasaran sangat penting untuk mengurangi disparitas ekonomi masyarakat dan memaksimalkan potensi Indonesia karena investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan efek multiplikator ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara investasi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan. Dengan menggunakan data sekunder dan analisis kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas investasi dalam konteks pengentasan kemiskinan. Penelitian oleh Nasution et al. Menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam mengatasi kemiskinan, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan fokus pada investasi, tetapi juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan, seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih dalam atau komprehensif tentang strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan merupakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Desain ini dipilih karena cocok untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel numerik secara sistematis dan terukur. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh investasi di 3 sektor utama, yaitu pertanian, industri, dan jasa terhadap tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur menggunakan Gini ratio. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 34 provinsi di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun atau dari 2013 hingga 2023. Data diambil dari sumber terpercaya seperti BPS, Bank Indonesia, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dari laporan tahunan dan publikasi resmi. Hasil dan pembahasan penelitian ini. Dari hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa dari 3 sektor, yaitu sektor investasi di bidang pertanian, investasi di bidang industri, dan investasi di bidang jasa, didapatkan hanya ada satu sektor yang berpengaruh, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian terbukti mengurangi ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Sektor pertanian sebagai kunci pengurangan ketimpangan. Hasil menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah pendorong utama dalam mengurangi Gini ratio. Investasi di sektor ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Hal ini relevan dengan teori Solow dan Lewis yang menekankan peran penting sektor tradisional dalam ekonomi negara berkembang. Yang kedua yaitu efektivitas investasi di sektor industri dan jasa. Ketidaksignifikanan sektor industri dan jasa menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif.
Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi di kedua sektor ini memberikan dampak langsung terhadap masyarakat miskin. Misalnya dengan memperluas akses tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan kebijakan yang lebih ramah terhadap usaha kecil dan menengah. Yang terakhir yaitu pendekatan wilayah yang berbeda. Hasil regulasi mencerminkan adanya disparitas wilayah. Investasi sektor industri dan jasa mungkin efektif di wilayah perkotaan, sedangkan sektor pertanian lebih relevan untuk pengurangan ketimpangan di pedesaan. Pemerintah perlu mengalokasikan investasi terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari analisis investasi dalam mempengaruhi pengurangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, terutama melalui sektor pertanian. Investasi di sektor ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Sebaliknya, investasi di sektor industri dan jasa belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi, karena seringkali lebih menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Namun, jika investasi di ketiga sektor tersebut dilakukan secara bersamaan, mereka dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan, meskipun kontribusi terbesar tetap berada dari sektor pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saran dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena sektor pertanian terbukti dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan, pemerintah harus memprioritaskan investasi di sektor ini. Investasi dapat difokuskan pada kemajuan teknologi pertanian, infrastruktur pedesaan yang lebih baik, dan peningkatan akses pasar bagi petani kecil. Langkah-langkah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, agar manfaatnya dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, investasi di sektor industri dan jasa harus dirancang lebih inklusif melalui pemberdayaan usaha kecil menengah atau UMKM dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dadah.